Saya Aditya Warni ingin menjelaskan tentang laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Ini profil penulis atau saya sendiri. Latar belakang, landasan etika aparatur sipil negara (ASN), termasuk P3K wajib mematuhi aturan pengikat karena setiap tindakannya menjadi referensi dan panutan bagi peserta didik serta lingkungan kepegawaian dalam mewujudkan etika yang luhur. Implementasi moral pegawai di Kabupaten Cirebon. Semangat kerja tinggi diwujudkan melalui semboyan rame ing gawe, suci ing pamrih, yang menekankan pada kerja keras dan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan tertentu dalam mengabdi. Urgensi pelaksanaan orientasi bagi pegawai baru. Orientasi di SDN Negeri 2 Cempaka, Kecamatan Plumbon, bertujuan agar P3K mampu menyesuaikan diri dengan iklim organisasi, memahami tugas pokok, serta mendukung pencapaian visi misi instansi secara cepat. Maksud dan tujuan. Menginternalisasi nilai dasar ASN berakhlak. Peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, humoris, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai aparatur sipil negara. Memberikan pengenalan tugas dan fungsi kegiatan ini bertujuan kembali P3K dengan pemahaman mendalam mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon serta mengenalkan terhadap lingkungan kerja, tugas pokok, dan fungsi yang diemban di instansi masing-masing. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon, bersih, tata kelola pemerintah yang melayani akuntabel dan profesional, good and clean government. Inovatif, pencapaian ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang kreatif berbasis teknologi dan data. Maju, masyarakat dengan kualitas hidup tinggi dan ekonomi kuat tanpa meninggalkan jati diri budaya lokal. Agamis, masyarakat yang taat beribadah dengan nilai spiritual yang menjunjung tinggi toleransi. Aman, kondisi lingkungan yang asri, kondisif, dan tangguh terhadap resiko bencana. Ini SOTK pemerintah Kabupaten Cirebon, bisa dilihat sendiri ya. Visi dan misi SDN 2 Cempaka Kecamatan Plumbon. Visi SDN Negeri 2 Cempaka Kecamatan Plumbon, terbentuknya peserta didik yang berkarakter berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berbudaya, dan berwawasan ibda. Misi SDN Negeri 2 Cempaka Kecamatan Plumbon menumbuhkan karakter dan akhlak mulia melalui pembelajaran yang berorientasi pada nilai, empati, dan referensi sendiri. Menyelenggarakan pembelajaran mendalam, deep learning, yang menggambarkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Mengintegrasikan iptek dalam kegiatan belajar untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan memecahkan masalah nyata. Mengembangkan budaya literasi dan numerasi sebagai dasar untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua untuk menciptakan ekosistem belajar yang partisipatif, inklusif, dan reflektif. Menghidupkan nilai-nilai budaya dalam setiap kegiatan pembelajaran agar siswa memiliki rasa cinta terhadap lingkungan serta negaranya. Rencana strategis dan tujuan. Optimalisasi sarana dan prasarana. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas fisik melalui dari perpustakaan, UKS, hingga sarana ibadah demi mendukung kenyamanan lingkungan belajar dan efektivitas administrasi sekolah. Tujuan organisasi dan akuntabilitas. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki disiplin dan kepedulian sosial tinggi, serta memperkuat jalinan kerjasama antara lembaga sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Program kerja bidang operasional
pengolahan data kependidikan terpadu, melakukan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data peserta didik serta tenaga kependidikan secara berkala melalui aplikasi Dapodik guna menjamin akuntabilitas dan kemutakhiran data instansi setiap semesternya. Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, mengelola inventarisasi serta pemeliharaan gedung, ruang kelas, perpustakaan, hingga fasilitas UKS secara rutin untuk mendukung kenyamanan serta kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Meningkatkan layanan administrasi dan kearsipan, menjalankan fungsi dukung operasional melalui pengelolaan surat menyurat, pengarsipan dokumen penting, dan menyediakan layanan informasi data yang cepat serta akurat bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan. Ini struktur organisasi STN 2 Cempaka ya, bisa dilihat sendiri teman. Tugas pokok dan fungsi P3K: memberikan dukungan administrasi dan tata kelola. P3K memiliki fungsi dalam membantu administrasi sekolah yang mencangkup pengelolaan surat menyurat, pengarsipan dokumen penting, serta pencatatan investasi barang secara akurat. Tugas ini mendasari terciptanya ketertiban manajemen internal di lingkungan satuan pendidikan sekolah dasar. Mengoptimalkan pengelolaan data melalui aplikasi Dapodik. Sebagai bagian dari rencana hasil kerja, P3K melakukan pengumpulan, verifikasi, dan sinkronasi data peserta didik secara berkala. Fokus utama adalah mewujudkan akuntabilitas serta kemutakhiran data yang terintegrasi pada server pusat sesuai jadwal. Rencana hasil kerja P3K bisa dilihat pada tabel tersebut, teman-teman, bisa dipelajari. Rencana aksi perubahan: melakukan pengumpulan data peserta pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif untuk menjamin ketersediaan basis data yang lengkap. Langkah ini bertujuan agar seluruh informasi dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real di STN Negeri 2 Cempaka, Kecamatan Plumban, melakukan verifikasi dan validasi data secara mendalam guna meningkatkan akurasi serta kualitas informasi yang dikelola. Proses ini ditargetkan mampu mencapai tingkat validasi minimal 98% dan menghapus adanya potensi data ganda yang sering menghambat pelaporan. Menjalankan pembaruan dan sinkronasi data peserta didik secara berkala ke server pusat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Inovasi ini memastikan integrasi data mutakhir dan mendukung akuntabilitas dalam setiap pengembalian keputusan strategis di lingkungan sekolah. Simpulan: melakukan verifikasi dan sinkronasi seluruh data identitas peserta didik antara kartu keluarga dan akta kelahiran. Hal ini bertujuan menimbulkan kesalahan penulisan ijazah. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada orang tua agar lebih teliti dalam mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen pribadi anak. Langkah ini penting karena masih banyak kasus di lapangan, terutama setelah siswa lulus kelas 6, ditemukan ketidaksesuaian nama, tempat lahir, tanggal lahir, maupun nama orang tua antara kakak dan akta. Saran: penyusunan instrumen pendataan, membuat format checklist satu lembar dan membuat kolom perbandingan antara data meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua atau wali sesuai kartu keluarga dan akta kelahiran, dilengkapi kolom keterangan sesuai atau tidak sesuai. Penempatan tanggal waktu, menentukan batas akhir verifikasi data. Contoh, peserta didik kelas 1 sampai kelas 5 diselesaikan paling lambat 30 Mei 2026. Peserta didik dalam kelas 6 menjadi prioritas dan selesaikan paling lambat 15 April 2026 guna mengantisipasi kesalahan penulisan ijazah. Digitalisasi arsip, melakukan pemindaian dokumen KK dan akta kelahiran yang telah diverifikasi. Penamaan berkas diselenggarakan, misalnya kelas 6, nama siswa, KK, akta, untuk menandakan penulisan. Kegiatan rencana aksi. Ini foto yang pertama, pendata, melakukan pengumpulan data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
Melakukan sinkron data secara berkala. Melakukan pembaruan data peserta didik secara berkala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.